Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok F beranggotakan Gani Hermanru, Sinta Tri Ananda, dan Nayuna Itzda. Di sini kami akan membahas tentang manajemen strategis dan operasional. Yang pertama, manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Definisi manajemen strategis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ketchen tahun 2009 mendefinisikan bahwa manajemen strategis sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Foster tahun 96 mendefinisikan strategi sebagai penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Selanjutnya adalah konsep manajemen strategis. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Tujuan manajemen strategis. Tugas pertama dalam manajemen strategis pada umumnya adalah kompilasi dan penyebarluasan penyertaan misi. Aktivitas ini mendokumentasikan kerangka dasar organisasi dan mendefinisikan lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh organisasi. Setelah itu, organisasi bersangkutan akan melakukan pemindaian lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan misi yang telah dibuat. Lalu kaitan manajemen strategis dengan bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, konsep manajemen strategis sangatlah dibutuhkan. Konsep manajemen strategis akan dapat membangun sebuah organisasi kesehatan menjadi lebih terkoordinasi sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam proses berorganisasi. Manajemen strategis dapat berguna untuk menyusunan visi misi serta tujuan organisasi. Selain itu, manajemen organisasi juga dapat mensimulasi munculnya inovasi dalam upaya menjawab problem yang ada pada lingkungan. Selanjutnya yakni manajemen operasional atau manajemen operasi adalah tentang bagaimana organisasi menghasilkan barang dan jasa. Segala sesuatu yang Anda kenakan, makan, duduk, gunakan, baca, atau kenakan di lapangan olahraga diberikan kepada Anda atas izin manajer operasi yang mengatur produksinya. Manajemen operasi adalah kegiatan mengelola sumber daya yang menghasilkan dan menyampaikan produk dan jasa. Fungsi operasi adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab atas aktivitas ini. Selanjutnya yakni fungsi manajemen operasi. Peran dasar manajemen operasi di perusahaan adalah peran transformasinya dalam proses mengubah input tersebut sebagai bahan mentah menjadi barang jadi dan jasa. Peran transformasi manajemen operasi menjadikan fungsi ini bagian yang sangat penting dari keseluruhan organisasi. Fungsi utama manajemen operasi: 1. Planning, 2. Scheduling, 3. Organizing, 4. Purchasing, 5. Controlling, 6. Quality Control, 7. Inventory Control. Selanjutnya adalah model proses transformasi dalam manajemen operasi. Diawali dari input resource yang terdiri dari transform resource dan transforming resource. Transform resource sendiri terdapat materials, information, dan customers. Sedangkan transforming resource terdiri dari facilities dan staff. Input resource ini kemudian akan mengalami the transformation process, hingga selanjutnya terbentuklah output yang terdiri dari products and service yang berguna bagi customers. Kaitan manajemen operasi dengan bidang kesehatan. Manajemen operasi tidak hanya seputar usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba, tetapi manajemen operasi juga dapat digunakan pada usaha nirlaba seperti rumah sakit,
badan amal, organisasi penelitian, dan lain-lain. Konsepnya sama, yakni mengetahui bagaimana menghasilkan produk dan layanan yang memuaskan, merancang ukuran kinerja, meningkatkan ukuran kinerja. Selain itu, manajemen organisasi juga berguna untuk pengembangan kebijakan-kebijakan, tentu dengan menggunakan model proses transformasi seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kelompok kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.